Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kabar kali ini datang dari Malaysia yang cukup menggegerkan lah, cukup membuat Mimin terkagum-kagum, yakni saat Panglima Udara Diraja Malaysia TUDM Panglima Jenderal Akmal saat diwawancarai oleh Defense Security Asia, menyebutkan bahwasannya di suatu saat nanti atau besok-besok kalau prototipe sudah jadi atau barangnya sudah jadi, Malaysia ini berminat membeli KF21 made in Indonesia Korea Selatan. Nah, ini cukup kabar-kabar yang sangat bagaimana? Kira-kira kalian boleh atau tidak boleh jika Malaysia membeli KF21 made in Indonesia Korea ini, Brand? Tapi kayaknya nggak boleh. Canda. Nah, KF21 Boromai merupakan salah satu proyek pengembangan jet tempur yang sangat ditunggu-tunggu oleh netizen plus 62, oleh para orang-orang Indonesia dan Korea Selatan. Pasalnya kehadiran jet tempur KF21 Boromai ini bakal menggantikan jet tempur usang yang dimiliki Indonesia dan Korea Selatan. Oleh sebab itu, kehadiran jet tempur KF21 Boromai ini bakal menjadi tulang punggung baru bagi Indonesia dan Korea Selatan. Dikutip dari Avia Colin menjelaskan jika jet tempur KF21 Boromai ini dilengkapi dengan teknologi yang sangat mumpuni. Salah satu sistem teknologi yang sangat luar biasa hebat disebutkan Defense Security Asia, yakni ada pada jet tempur KF21 Boromai, yakni Loyal Wingman. Kehadiran teknologi Loyal Wingman tentunya akan semakin meningkatkan kemampuan dari jet tempur KF21 Boromai Indonesia. Pasalnya jet tempur KF21 Boromai sendiri tergolong ke dalam generasi ke-4,5. Tentunya sebagai jet tempur yang tergolong baru ke dalam generasi ke-4,5, tak heran jika KF21 Boromai dilengkapi dengan kemampuan yang cukup handal. Nah, bahkan jet tempur KF21 Boromai ini mendapat julukan yang sangat keren, di mana jet tempur KF21 Boromai ini dijuluki sebagai F-35 versi Asia. Jadi disebutkan oleh Defense Security Asia sebagai F-35-nya versi Asia. Itu Mimin lampirkan screenshot lah dari Defense Security Asia. Tentunya julukan yang diberikan pada jet tempur KF21 Boromai ini bukan tanpa sebab. Dikutip dari Defense Security Asia, media Malaysia menyebutkan jika jet tempur KF21 Boromai mengenakan desain yang mirip dengan F-35 Angkatan Udara Amerika Serikat. Bagaimana Brand menurut kalian terkait media Malaysia menyebutkan Panglima TUDM suatu saat ingin membeli KF21 Boromai dari Indonesia, dan disebutkan pula bahwa KF21 Boromai Indonesia ini seperti mirip F-35 Angkatan Udara Amerika? Silahkan cerot-cerot bacrot di kolom komentar. Nah, usut punya usut disebutkan pula dalam Defense Security Asia, tak mengherankan jika jet tempur KF21 Boromai disebut F-35 versi Asia. Namun bedanya jika F-35 yang asli itu menggunakan teknologi siluman lantaran tergolong ke dalam generasi kelima, sedangkan jet tempur KF21 Boromai tak memiliki kemampuan siluman layaknya jet tempur F-35. Tapi kita tidak membahas itu, Pen. Meski demikian, tentunya kemampuan yang dimiliki jet tempur KF21 Boromai tak usah diragukan lagi, sehingga tak heran jika saat ini Malaysia tengah memantau, mengintai, mengintip atau memata-matai, bukan memata-matai ya, Brand, mengikuti perkembangan KF21 Boromai ini. Dalam sebuah wawancara dengan majalah pertahanan Asia, Defense Security Asia, Panglima TUDN Jenderal Tan Sri Akmal Abdul Samad ditanya mengenai kemungkinan Malaysia membeli KF21 Boromai Indonesia. Jadi ini masih diamati kayak apa speknya, perjalanannya, nanti aman nggak dibuat terbang, senjatanya hebat tidak. Jadi masih diamati lah oleh Bapak siapa tadi, Brand? Bapak Panglima TUDM Jenderal Tan Sri Akmal Abdul Samad. Perancang plan KAP55 memantau perkembangan terkini, pasaran dan evolusi sistem. Bagaimanapun saat ini terlalu awal untuk apakah KF21 Boromai cocok dengan TUDM atau tidak. Jadi pernyataan resmi dari Bapak Tan Sri Akmal Abdul Samad seperti itu. Jadi seperti ini, perancang plan KAP55 TUDM memantau perkembangan terkini pasar dan evolusi sistem. Bagaimanapun saat ini terlalu awal menentukan apakah KF21 Boromai Indonesia Korea Selatan ini cocok dengan Angkatan Udara Malaysia. Jadi masih diamati lah. Ya, kalau misalkan boleh dijual ke Malaysia, ya harus yang diproduksi yang bagus lah, Brand. Jangan ecek-ecek biar Malaysia puas, tentunya seperti itu.
Nah, usut punya usut, selain itu Bapak Panglima TUDM juga menyebutkan saat ini TUDM fokus lah untuk memastikan bahwa pesawat tempur yang ada saat ini di TUDM yaitu Sukhoi Su-30 MKM dan F-18 di Hornet terus beroperasi hingga tahun 2035 dan 2040 melalui berbagai upaya rekayasa yang juga akan memastikan tetap berbisa dan relevan sambil menunggu bagaimana perkembangan ataupun jalannya KF-21 Boromai Indonesia Korea Selatan ini rampung, brand. Jadi mereka fokus lah dengan Sukhoi Su-30-nya dibenahi, di-upgrade yang ditargetkan terbangnya itu pensiun hingga tahun 2040 sambil mengamati perkembangan atau jalannya pembuatan pesawat KF-21 Boromai Indonesia Korea Selatan. Nah, usut punya usut disebutkan juga di dalam situs Defense Security Asia yang menyebutkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia dikatakan telah menghabiskan uang 6,8 miliar US dollar untuk mengembangkan program pesawat KF-21 Boromai. 6,8 miliar dolar ini juga sudah dikurskan ke ringgit Malaysia, yakni proyek ini menghabiskan 27 miliar ringgit Malaysia jika menggunakan mata uang Malaysia. Dengan 20% atau sekitar 1,33 miliar ringgit Malaysia, 5,7 miliar ringgit Malaysia, alokasi pengembangan program disumbangkan oleh Jakarta sebagai mitra dalam program. Sebelumnya sempat dikabarkan ada masalah antara Jakarta dan Korea Selatan terkait kontribusi Indonesia terhadap program tersebut, namun baru-baru ini berhasil diselesaikan dan keterlibatan Indonesia dalam program tersebut kembali ke jalurnya. Jadi seperti itulah tulis resmi dari Defense Security Asia, brand. Nah, serupa dengan pesawat KF-21 Boromai, KAI Korea Selatan juga bekerja sama dengan dua rekayasa pertahanan Amerika Serikat dalam mengembangkan pesawat fighter light in train atau light combat aircraft F-Fleet LCA FA-50 yang saat ini sangat populer di pasaran. Dan Defense Security Asia menyebutkan bahwasannya usut punya usut, Korea Selatan juga menawarkan FA-50 kepada TUDM. Jadi seperti itu, Bre. Nah, bagaimana menurut kalian terkait media Malaysia Defense Security Asia yang menyebutkan bahwa Panglima TUDM Tan Sri Akbal Abdul Samad ya namanya tadi, menyebutkan bahwa mengevaluasi atau mengawati perkembangan pembuatan KF-21 Boromai Indonesia dan Korea Selatan yang kemungkinan bisa dibeli di masa mendatang. Kira-kira bagaimana, brand, menurut kalian? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.